Lubang kompos bisa menggunakan joglangan maupun menggunakan alat. Manusia hidup wajib menanam minimal 1 pohon selama hidup. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkaya atmosfer kita dengan oksigen. Karena manusia hidup butuh oksigen. Gimana kita menanam? Bisa kita menanam di dalam pot atau membuat tabulan pot. Kalau nggak punya lahan, kita bisa memberikan kepada masyarakat atau mungkin tetangga kita yang mau menanam. Kalau kita punya lahan, kita kekurangan. Nah, seperti halnya manusia, pohon itu juga butuh makan. Makanan pohon apa adalah bahan organik yang ada di sana. Untuk itu, mari hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kompos sebagai makanan bagi tanaman kita. Oke, kita ikuti saya yuk. Dalam membuat kompos, alat dan bahan yang dibutuhkan pastinya adalah bahan-bahan yang mengandung banyak yang organik lah, seperti halnya selasa daun. Ini kita punya dedaunan kering maupun basah bisa untuk membuat kompos. Yang kedua adalah ini untuk tambahan kotoran, bisa kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Tapi pada dalam artian ini karena fungsinya untuk pertumbuhan, kita lebih banyak memakai pupuk bahan dasarnya kotoran kambing. Terus kedua, ini ada yang paling wajib adalah air. Ini nanti tujuannya untuk menyampur bahan dekomposer atau mungkin bakteri pengurainya. Terus ini ada bakteri pengurai, bisa milih yang pabrikan maupun buat sendiri. Kalau ini kita buat sendiri, bahan dasarnya dari buah maja. Besok kita akan praktek untuk membuat POC-nya, ini bakteri pengurainya. Kalau pabrikan juga ada yang E4, terus ada biotanah dan lain-lain. Terus ini adalah makanan bakteri. Makanan bakteri sumbernya dari tetes tebu. Bahan penggantinya kalau nggak ada tetes tebu bisa gunakan apa namanya gula merah atau gula pasir. Terus air. Nah ini gembor, ini nanti yang kita gunakan untuk menyiram tanamannya. Oke, kalau yang ini kompos yang sudah jadi proses kita ini nanti biasanya kita nggak gunakan proses yang cepat, tapi kita kembalikan lagi ke alam. Prosesnya itu tetap alami. Nah, makanya konsepnya bukan membuat bokasi atau membuat kompos, tapi kita istilahnya ini nanti hari ini kita praktek membuat bank kompos. Yang mana bank kompos ini ibaratnya kalau dulu joglangan lah, orang tua dulu joglangan membuat lubang, dikasih dedaunan, dikasih tapi tidak dibakar. Di situ nanti ketika musim tanam atau mungkin untuk menanam apa, itu digunakan lagi, dipanen. Nah, ini hasil panennya. Hasil panen kompos yang sudah kita proses kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi kita terus berproses. Ini kemarin kita panen seminggu yang lalu. Sebagian sudah kita gunakan, diaplikasikan di tanaman-tanaman. Oke, kalau itu kita langsung praktek saja ya. Langsung praktek cara pembuatan komposnya. Nanti dibantu Mas Budi. Terkait komposisi antara bakteri pengurai dan makanannya yang tadi tetes tebu maupun gula tadi ya, itu perbandingannya seberapa? Kalau saya biasa, tapi dalam proses pembuatan kompos nggak ada yang pasti, nggak ada yang ukuran pasti. Tapi biasanya kebiasaan yang membuat kompos. Tapi kalau kami idealnya biasanya tetes tebu itu kita kasih agak banyak. Biasanya satu gelas isi 250 ml. Nah ini karena ini kental, jadi kita agak nggak sampai full, setengahnya. Ini cukup. Oke, setelah itu bakteri pengurainya nggak usah terlalu banyak. Bisa pakai ukuran tutup gelas maupun kita gunakan untuk tutupnya saja ya, tutup botolnya ya. Kita pakai 10 tutup botol. Nggak usah banyak. Aduh, itu 2 3 4 5 6 7
8 cukup, tadi sudah banyak yang terkocor, kecer-kecer. Nah, setelah itu diaduk. Pakai tangan enggak apa-apa, pakai apa namanya, kayu atau alat bantu enggak masalah. Kalau sudah, mari kita siapkan bahan-bahan utamanya, yaitu kohe dan dedaunan, untuk kita masukkan ke lubang kompos yang rencananya nanti kita akan gunakan untuk memproses kompos tersebut. Tong dan lain sebagainya. Tapi di kesempatan kali ini kita, karena prosesnya alami, memanfaatkan juga bantuan bakteri-bakteri yang ada di tanah. Jadi di bawah ini tidak kita kasih alas. Jadi tidak kita kasih alas, langsung tanah. Direkomendasikan tanah yang subur, tanah di bawah pohon bambu. Tujuannya untuk pengkayaan bakteri pengurai yang ada di tanah, nanti membantu proses membantu menyempurnakan proses pengkomposan yang kita lakukan. Nah, kita masukkan dedaunan, kira-kira tebalnya 5 cm. Nah, op, padatkan. Nah, dimasukkan, terus setelah itu kohe kambing dibuat seperti roti lapis, dilapis-lapis. Nah, oke, lagi mas. Oh, nah, dibuat seperti roti lapis, terus dimasukkan lagi dedaunannya. Op. Oke. Baru setelah ini dikocor. Kita kocor pakai campuran antara air, bakteri pengurai, sama tetes tebu. Kita kocor sampai merata. Oke, sudah selesai. Kita ulang lagi seperti tadi. Tambah lagi kotoran kambing, tambah lagi kompos dedaunannya, sampai bahan itu habis. Kalau besok lagi kita punya dedaunan, punya kotoran kambing, tinggal memasukkan lagi. Jadi proses ini terus berjalan, tidak hanya butuh waktu 14 hari, 21 hari, 1 bulan, tapi terus berjalan. Tujuannya adalah untuk simpanan kompos kita. Nah, simpanan kompos. Daripada dedaunan ini kita bakar, terus nambah yang namanya, kita malah berkontribusi dalam pengkayaan karbon monoksida. Jadi ini proses ini terus berjalan, terus berlanjut sampai ini nanti penuh. Ini nanti kan ketika sudah berproses akan ambles, akan apa ya, turun ke bawah. Terus kita tambah sampai mungkin batas waktu kurang lebih ya 6 bulan lah minimal baru bisa kita panen. Jadi kita nggak membuat kompos instan, tapi kompos yang berproses secara alami dengan bantuan bakteri pengurai, makanannya juga ada. Terus bakteri-bakteri yang ada di tanah yang akan membantu. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tambahi lagi airnya, air yang dicampur tetes dengan bakteri pengurai. Terus berlanjut. Jadi setelah kita tumpuk, kita harus wajib untuk menyiramnya dengan bakteri pengurai. Ya, karena proses kita untuk upaya pengkomposan sudah selesai, agar tidak terkontaminasi dengan air hujan maupun embun, kita harus wajib tutup. Pak Bung, tutup Pak Bung. Nah, tujuannya untuk apa? Biar tadi tidak terkontaminasi dengan air hujan maupun embun. Oke, bisa langsung ditutup seperti ini, nanti ditali lebih bagus. Nah, proses ini nggak apa-apa, besok kita menambah lagi daun, kita karena bersih-bersih
apa ya, pekarangan maupun kita punya bahan-bahan organik lain, apalagi punya apa ya, sisa-sisa makanan atau mungkin sisa-sisa buah-buah yang busuk dan lain sebagainya, bisa kita masukkan ke sini. Kalau kita masukkan buah busuk maupun kita masukkan sisa-sisa makanan, sayur maupun nasi sisa, itu nggak perlu disiram lagi dengan campuran bakteri pengurai maupun tetes tebu, tinggal dimasukkan. Tapi kalau kita nyampur lagi nambah dengan dedaunan maupun dengan kotoran hewan, kita wajib nambah lagi bakteri pengurainya. Jadi proses ini kita mengharapkan juga bantuan dari alam, atau karena bagaimanapun proses alam itu lebih bagus, lebih baik, karena di dalam tanah itu banyak bakteri yang dibutuhkan dalam proses untuk mempercepat atau membantu upaya pendekomposisi atau pengkomposan mengurai bahan-bahan organik yang kita buat ini. Nah, setelah itu bagaimana cara pengaplikasiannya kompos itu terhadap tanaman kita? Banyak cara ya, maksimal 3 bulan sekali lah kita kasih hasilnya ini tadi. Insya Allah pohon yang akan kita tanam itu bisa tumbuh subur. Nah, contoh Mas Budi, biar kita sekalian diproses untuk pohon kelengkengnya. Nah, ini yang sudah jadi yang kemarin kita panen. Jadi ini proses sudah hampir 1 tahun. Jadi kita terus berjalan. Jadi kita punya bank kompos ini tidak hanya satu. Di setiap lahan pembibitnya sahabat menanam pasti ada bank kompos seperti ini. Nah, kita tinggal nambah saja tambahan. Nah, ini kan sudah ambles ya istilahnya, dulu penuh sekarang sudah ambles. Lah kita tinggal tambah aja. Nah, jadi untuk penyuburan tanaman yang kita miliki. Oke, mungkin itu. Ya sedikit pengalaman dalam pengamanan sahabat menanam dalam proses pengkomposan. Jadi kita bukan buat kompos yang instan, tapi kita buat kompos yang alami. Istilahnya nabung sampah. Nanti kita akan panen kompos. Lah kompos itu nanti yang akan membantu kita dalam menyuburkan tanaman yang kita tanam. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam lestari.